Halo semuanya, kembali lagi di tayangan Kasisma, karya siswa Dwisma. Pada tayangan kali ini kita akan mewawancarai salah satu pemenang dari lomba cerpen, yaitu Nana. Nana, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niwayan Perina Putri dari kelas 10 Bahasa. Nah, Nana, kita ingin bertanya nih, gimana sih awal mula kamu bisa ikut dalam lomba cerpen ini? Awal mulanya itu karena gurunya yang ngasih tugas. Ini bukan tugas sekolah, tapi gurunya kirim ke grup gitu, dan gurunya bilang diharapkan untuk setiap siswa untuk membuat cerpen. Jadi ya udah bikin gitu. Jadi awalnya itu dari gurunya yang nyuruh ya? Iya. Lalu untuk membuat cerpen ini sendiri itu kamu tuh belajar dari guru atau lihat referensi dari Google gitu? Kalau ini cuma nulis sih, langsung nulis biasa. Waktu itu kan dikasih waktu 3 hari, dan aku tuh pas hari terakhir kumpul baru aku ingat ada tugas itu. Jadi langsung cepet-cepet buat ya, langsung aku langsung tulis apa yang ada di pikiranku. Terus Nana pada saat itu apa sih yang terlintas di pikiran Nana tentang tema cerpen untuk lomba itu? Karena waktu itu cepet-cepet, jadi ya kayak buat cerita tentang anak remaja lebih gampang kali ya itu. Ya udah, jadi bikin aja gitu. Lebih relate juga Yeah. ya sama kehidupan kita. Terus biasanya selain cerpen yang kamu buat ini, pernah nggak sih sebelumnya kamu ada buat cerpen gitu juga? Banyak ya, banyak. Jadi karena itu guru kamu juga nyuruh kamu karena udah sering mungkin ya dilihat untuk cerpen. Terus untuk cerpen yang biasa kamu buat itu tema-temanya nih, tema-tema yang biasa kamu angkat itu apa sih? Kalau untuk cerpen sih cerita yang remaja-remaja gitu, biar lebih gampang nulisnya dan biar lebih relate gitu. Tapi alurnya aku usahain buat beda-beda gitu, biar nggak kayak sama kayak cerita-cerita yang lain gitu. Biasanya kamu ngambil pengalaman sendiri, pengalaman temen, atau mungkin kayak nonton di YouTube kan banyak tuh cerita-cerita, itu gimana? Sebenarnya sih kadang pengalaman sendiri, terus aku tambahin lagi pakai imajinasi aku. Bisa juga dari pengalaman teman, curhatan teman gitu, aku jadiin referensi cerita. Terus untuk judul sendiri nih, sulit nggak sih nyari judul yang tepat untuk sebuah cerpen itu? Agak susah sih, biar nyari judul yang biar pembaca tuh kayak tertarik gitu, itu agak susah sih. Kan kalau misalkan judulnya kayak cuma nama tokohnya doang kan nggak lucu ya. Jadinya kayak agak susah gitu. Oke, terus ada nggak sih orang yang menginspirasi kamu untuk membuat cerpen lah, salah satu cerpen kamu itu? Banyak sih, terutama teman-teman aku. Kan mereka sering curhat ke aku tuh. Jadinya pengalaman curhat mereka tuh aku sering jadiin bahan-bahan referensi ceritaku. Juga sama ibuku itu, dia kan suka nasihatin aku tuh. Itu juga aku sering jadiin bahan cerita. Berarti sebagian besar itu tentang kehidupan yang kamu udah pernah lakuin gitu sebelumnya. Oke, terus keunikan dari cerpen sendiri itu menurut kamu apa sih? Keunikan dari cerpen itu menurutku kayak kita tuh bisa nulis apapun yang kita mau dalam cerita. Jadi kayak apa yang nggak nyata di sini kita bisa nyatain di cerita gitu. Jadi ya menurutku nulis itu kayak imajinasi tanpa batas, dan aku kayak rasa bebas ngelakuin apa aja dalam tulisan. Itu menurutku uniknya dalam nulis. Halunya itu tertuang dalam cerpen gitu jadinya. Oke, terus boleh nggak sih dijelasin cara membuat cerpen itu langkah-langkahnya apa aja? Kalau langkah-langkahnya sih banyak sih ya, tapi kalau menurutku biar lebih simpel aja, yang pertama tuh kayak tentuin dulu ceritanya mau yang kayak gimana kita buat. Sederhana itu temanya dulu tentuin. Habis itu setelah temanya udah, aku tentuin judulnya. Setelah judulnya tuh aku buat alurnya mau kayak gimana. Itu biasanya aku pakai ada pokoknya storyline gitu kan. Kayak ini paragraf 1 isinya apa, paragraf 2 isinya apa gitu. Terus yang ketiga itu tentuin gini tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya itu kayak mau sifatnya dia ataupun begininya penampilannya itu juga harus ditentuin biar nggak melencengkan dari cerita, sama tentuin endingnya. Itu aja sih sebenarnya. Terus menurut kamu apa sih pentingnya cerpen ini dengan generasi-generasi sekarang? Maksudnya kan udah jarang nih karya sastra untuk anak-anak muda itu. Ya pentingnya sih menurutku kayak lebih mengasah kreativitas, mengasah imajinasi juga gitu kan. Aku ya heran sih sebenarnya, banyak banget anak-anak zaman sekarang yang nggak suka gitu sama nulis kan. Padahal menurutku nulis tuh seru banget kan, kayak apapun bisa gitu loh dalam tulisan. Tapi banyak yang kayak bodoh amat gitu sama tulisannya, kayak nggak tahu lah kenapa gitu kan.
Dan padahal menurutku nih nulis itu kan penting banget kan. Dan buku-buku yang tercipta itu juga pasti berasal dari isi tulisan lah, pikiran gitu. Tapi terkadang juga anak-anak muda tuh pas waktu baca buku tuh pasti mereka tuh cepet banget ngantuk itu kan. Iya. Karena mungkin ceritanya juga kurang menarik ya. Bosen Terus gitu. gimana sih cara kamu buat cerita itu agar menarik nih, bukan untuk anak-anak muda aja, untuk orang-orang di luar sana itu biar tertarik juga untuk baca cerita kamu? Aku buat sih usahain yang alurnya itu biar nggak sama, monoton gitu-gitu aja. Misalkan kayak anak remaja nih, kan biasanya kok jam cerita-cerita gini tuh biasanya ada yang tabrakan gitu, terus ketemu, terus ya gitu. Ya kita buatnya bedain aja gitu. Terus yang kedua yang paling penting tuh sebenarnya pemilihan kata-katanya, biar kata-katanya itu kayak nggak sama kayak cerpen-cerpen lain gitu loh, kayak pemilihan kata atau diksinya itu biar nggak monoton itu aja, dan biar enak aja dibaca gitu. Itu juga penting sih. Oke, terus apa sih pesan-pesan kamu untuk teman-teman di luar sana itu yang udah mulai males nih untuk baca dan juga untuk menulis cerpen? Pesan-pesan aku sih sebenarnya kalau emang nggak suka nulis atau baca ya udah sih, tapi setidaknya kalian cobalah nulis gitu kan, karena menurutku nulis tuh emang benar-benar enak. Dan biasanya tuh kalau membaca tuh juga penting kan. Biasanya aku juga suka nulis tuh karena suka baca dulu waktu kecil. Aku suka banget baca buku, koleksi buku novel, majalah gitu. Dan akhirnya lama-kelamaan aku suka nulis gitu, dan hasil tulisanku itu juga udah lumayan ngasih banyak prestasi buat aku gitu. Oke, terima kasih Nana ya untuk udah hadir di channel YouTube kita. Oke, nah teman-teman, itu tadi tayangan kita tentang Nana yang merupakan salah satu pemenang dari lomba cerpen. Sampai jumpa di tayangan Kasisma berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Dah. Halo semuanya, kembali lagi di tayangan Kasisma karya